Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Ikhwatu iman rahimakumullah, serta santriwan, santriwati, rijalul ghad dan ummahatul ghad pesantren Persatuan Islam nomor 50 Lembang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang memiliki segalanya, zat yang memiliki kesempurnaan yang tiada tara. Tidak ada satupun makhluk yang dapat menyerupainya. Bahkan tidak ada satupun makhluk yang dapat mengikuti atau menyerupai segala bentuk yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat, qudrah dan iradah Allah Subhanahu wa taala, kita dapat bertolabul ilmi dimanapun dan kapanpun berada, sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagai bentuk taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatu iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, serta santriwan dan santriwati yang juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kajian kali ini, insyaallah kita akan membahas sedikit penafsiran terkait ayat yang dimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa di antara karakteristik orang-orang yang khusyuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya mereka merasa takut ketika dalam melaksanakan maksiat, tetapi di antara karakteristik orang-orang yang menjaga keimanannya, orang-orang yang khusyuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ialah mereka merasa sedih, mereka merasa khawatir seandainya ibadah yang dilaksanakan setiap waktu, ibadah yang dilaksanakan setiap harinya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatu iman rahimakumullah, sebagaimana dimafhumi bersama bahwa tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu tiada lain dan tiada bukan hanya sekedar untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana termaktub di dalam salah satu firman-Nya, yaitu surat Az-Zariyat ayat 56. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan al-jin, makhluk dalam hal ini jin, wal insa dan manusia, illa liya'budun, kecuali tujuannya hanya satu, liya'budun, agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini secara tegas dan lugas menjelaskan bahwa tujuan Allah menciptakan manusia itu tidak ada lagi kecuali hanya sekedar untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan ibadah, para ulama menjelaskan bahwa ada ibadah yang bermakna khusus, ada juga ibadah dengan makna yang umum. Ibadah dengan makna yang khusus, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama bahwa setiap kali ada syariat yang difirmankan oleh Allah di dalam Al-Quran, lalu kemudian dirinci oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terkait kaifiatnya, maka itulah yang disebut dengan ibadah dengan makna khusus. Sebagaimana di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa aqimus sholat wa atuz zakah.
dirikanlah sholat dan bayarlah zakat. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala tidak merinci sholat yang dimaksud sholat yang seperti apa. Zakat yang dimaksud zakat apa dan kapan pembayarannya. Allah tidak menjelaskan secara detail. Allah tidak menjelaskan secara rinci. Tapi ketika Allah menyebutkan aqimus sholat dengan bentuk fi'il amr, sebagaimana kita ketahui bahwa fi'il amr ini bermakna perintah. Setiap kali ada makna perintah atau ada ayat yang mengandung perintah di dalam Al-Quran, maka berarti menunjukkan wajibnya untuk dilaksanakan. Ibadah yang Allah perintahkan di dalam Al-Quran salah satunya aqimus sholat. Silahkan dirikan sholat. Wa atu zakah. Dan kemudian bayarlah zakat. Nah lalu kemudian ketika Allah membahas secara global terkait salah satu ibadah dalam hal ini sholat, kemudian zakat, maka kemudian Rasulullah SAW merinci sholat yang dimaksud itu seperti apa. Sebab nabi-nabi yang lain pun sama, ada satu syariat yaitu sholat. Akan tetapi sholat yang disyariatkan kepada Nabi Muhammad dan sholat yang disyariatkan kepada umat Nabi Muhammad itu sholat yang seperti apa? Maka kemudian Nabi SAW merinci, apabila kalian hendak melaksanakan sholat, fasbigil wudu'a. Hal yang pertama, sempurnakanlah wudu. Yang kedua, fastaqbilil kiblah. Kemudian hadapkan seluruh anggota tubuh, hadapkan hati, kepala, tubuh, bahkan kaki kepada arah kiblat. Fakabbir, setelah semuanya menghadap ke kiblat, fakabbir, kemudian bertakbir. Sumakro ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Kemudian bacalah surat-surat yang kalian hafal yang terdapat di dalam Al-Qur'an. Sumarka hatta tatma'inna raki'an. Kemudian ruku sampai benar-benar nyaman dalam kondisi rukunya atau benar-benar rukunya. Sumarfa hatta tatma'inna qa'iman, hatta ta'tadilla qa'iman. Terus sampai akhir. Nah ketika Allah merinci, ketika Allah menyebutkan secara global, dan kemudian Nabi Muhammad SAW merinci praktek ibadah tersebut, maka inilah yang disebut dengan ibadah yang bermakna khusus. Begitu juga dengan zakat. Allah hanya memerintahkan secara global, tetapi kemudian nanti Nabi merinci bagaimana zakat yang diperintahkan, apa saja zakat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian sebagaimana yang kita laksanakan sekarang, yakni pelaksanaan ibadah saum. Allah Subhanahu wa taala hanya menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Telah diwajibkan bagi kalian untuk melaksanakan saum. Kama kutiba, sebagaimana juga telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian, yaitu untuk melaksanakan ibadah saum. Allah hanya menyebutkan secara global, yaitu praktek ibadah saum. Tetapi kemudian Nabi SAW merinci, sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama, saum yang dimaksud itu seperti apa? Nah maka kemudian para ulama menjelaskan sebagaimana intisari-intisari yang diambil dari sabda Nabi SAW ketika beliau menjelaskan terkait hal ihwal yang berkaitan dengan saum. Apa yang dimaksud dengan saum? Al-imsa, menahan diri. Menahan dari apa? Minal akli, dari makan. Wasyurbi, dari minum. Wal jima, dengan jima, dari jima. Ma'an niyatin, yang disertai dengan niat yang dilaksanakan pada waktu malam sebelum pelaksanaan sholat subuh. Dari kapan? Min tulu'il fajri ila gurubiha, dari pertama kali matahari terbit sampai matahari terbenam. Inilah kurang lebih makna ibadah secara khusus, yaitu praktek-praktek ibadah yang telah dijelaskan oleh Allah dan Rasulullah secara rinci. Itulah ibadah dengan makna khusus. Akan tetapi ikhwatu iman rahimakumullah, santriwan-santriwati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada juga ibadah yang bermakna umum. Apa? Segala sesuatu yang kita laksanakan kemudian dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu juga termasuk kategori al-ibadah. Itu juga termasuk kategori ibadah.
Ketika ibadah dalam makna khusus, maka terbatas praktiknya. Tetapi ibadah dalam makna umum, maka banyak hal-hal yang dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itulah yang disebut dengan al-ibadah. Sebagai contoh misalkan, Nabi SAW menyebutkan bahwa apabila makan, makanlah dengan tangan kanan. Apabila minum, minumlah dengan tangan kanan. Maka minum dan makan dengan tangan kanan ini sebagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi bersifat umum, bermakna umum. Kenapa? Karena minum dan makan dengan tangan kanan inilah sesuatu yang dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan minum dan makan dengan tangan kanan, maka inilah praktek-praktek yang selalu dilakukan oleh setan laknatullah. Kemudian misalkan Nabi juga menyukai at-tayamun. Nabi menyukai sesuatu yang dimulai dengan hal-hal yang sebelah kanan jika berkaitan dengan kebaikan. Nah, ini kan ibadah. Kemudian umpamanya misalkan ketika ada teman yang mau makan, lalu kemudian ternyata kita tahu bahwa di makanan yang akan dimakan oleh teman kita ada cicak. Yang cicak itu kemudian berak dan jatuh ke makanan tersebut. Ketika kita memberitahu teman kita bahwa awas, di makanan itu ada tai cicak, maka ketika kita memberitahu dia, inilah sebagai bentuk taqarrub ila Allah Subhanahu wa taala, sebagai bentuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ikhwatu iman rahimakumullah, santriwan santriwati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ibadah ada yang bermakna umum, ibadah juga ada yang bermakna khusus. Ibadah yang bermakna umum cakupannya sangat banyak. Sedangkan ibadah bermakna khusus ini tergantung lihat apakah Allah berfirman dan kemudian Rasul merinci atau tidak. Maka hal yang paling penting yang bisa diambil dari ayat ini, tujuan Allah menciptakan manusia ialah hanya sekedar untuk beribadah kepadanya. Baik ibadah dalam makna khusus ataupun ibadah dalam makna yang umum. Nah, ikhwatu iman rahimakumullah, kemudian ketika kita tahu bahwa tujuan manusia diciptakan adalah untuk beribadah, lalu kemudian muncul pertanyaan, kapan kita berhenti dari beribadah? Nah, ketika timbul pertanyaan itu, maka Allah langsung menjawab. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah di dalam surat Al-Hijr ayat 99. Allah menyebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadahlah engkau kepada Tuhanmu hatta ya'tiyakal yakin. Sampai kapan? Hatta ya'tiyakal yakin, sampai keyakinan datang kepada engkau. Dengan adanya ayat ini, maka menjadi dalil berhentinya ibadah yang kita laksanakan itu ketika datang keyakinan. Sedangkan keyakinan yang dimaksud dalam ayat ini, kemudian Imam Ibnu Katsir menjelaskan. Beliau mengutip pendapat Imam Al-Bukhari. Imam Bukhari menjelaskan, qala Al-Bukhari, Imam Al-Bukhari berkata, qala Salimun, dan Salim berkata bahwa yang dimaksud dengan al-yakin dalam ayat ini maksudnya adalah al-maut, yaitu kematian. Lalu kemudian Imam Ibnu Katsir menjelaskan, wasalimun, dan Salim yang dikutip oleh Imam Al-Bukhari dalam athar ini ialah Salim bin Abdullah bin Umar. Nama lainnya atau nama lengkapnya adalah Salim bin Abdullah bin Umar. Sebagaimana yang dikutip juga oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Beliau menjelaskan, haddatsana Muhammad bin Basyarin. Muhammad bin Bashar telah menceritakan kepada kami. Haddatsana Yahya bin Sa'idin. Yahya bin Sa'id telah menceritakan kepada kami an Sufyana, dari Sufyan. Haddatsani Tariq bin Abdurrahman. Tariq bin Abdurrahman telah menceritakan kepadaku an Salim bin Abdullah, dari Salim bin Abdullah. Nah, maka Salim yang dikutip oleh Imam Al-Bukhari yang menjelaskan terkait yakin dalam ayat ini adalah kematian adalah Salim bin Abdullah. Beliau menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan kata wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin maksudnya adalah qala al-maut. Yang dimaksud adalah al-maut. Ternyata Salim bin Abdullah beliau menjelaskan yakin dengan kematian, maksudnya beliau juga mengutip pendapat Mujahid,
Hasan, Qatadah, Abdurrahman bin Zaid bin Aslam, dan yang lainnya. Dan yang menguatkan bahwa kata yakin dalam hal ini adalah kematian, sebagaimana yang dijelaskan juga oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, surat Al-Mudaththir ayat ke-43 dan ke-47. Sehingga Imam Ibnu Katsir beliau menyampaikan, "Wa dalilu 'ala dzalika", yang dijadikan dalil ketika menjelaskan yakin adalah kematian adalah firman Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah menjelaskan terkait kondisi orang-orang yang masuk dalam neraka ketika mereka mengatakan, lam naku minal musallin, kami kenapa masuk dalam neraka? Ternyata disebabkan kami tidak termasuk orang-orang yang melaksanakan sholat. Walam naku nut'imul miskin, dan disebabkan kami tidak pernah memberikan makan orang-orang miskin. Kami selalu menghardik orang-orang miskin. Kami tidak mau saling berbagi harta dengan orang-orang fakir dan orang-orang miskin. Wa kunna nakhudu ma'al khaidin, dan kami juga selalu mencela, menghina orang lain, menggibah orang lain, ma'al khaidin, bersama orang-orang yang suka menggibah juga, bersama orang-orang yang suka mencela orang lain juga. Wa kunna nukadzibu biyaumiddin, dan kami juga selalu mendustakan bahwa kiamat itu tidak akan pernah datang. Kiamat itu tidak akan pernah terjadi. Dan kemudian ketika kami tidak melaksanakan sholat, disebabkan kami tidak meyakini akan adanya kiamat. Kami tidak juga memberikan makan kepada orang miskin, karena kami menyadari bahwa apa yang kami miliki adalah hasil jerih payah kami. Lalu kemudian kami juga menghina, menista, melaknat, dan menggibah orang-orang bersama orang-orang tukang penggibah, pelaknat, dan penista. Ternyata ketika kami melaksanakan ini, kata orang-orang yang masuk dalam neraka, hatta atana yakin, kami baru tahu ternyata sholat itu benar-benar dapat menyelamatkan kami dari siksa api neraka. Memberikan makan itu benar-benar dapat menjauhkan kami dari siksa api neraka. Kapan kami meyakini ini? Hatta atana yakin, sampai datang keyakinan kepada kami. Apa yang dimaksud dengan yakin dalam hadis ini, dalam ayat ini? Maka yakin dalam ayat ini bermakna al-maut. Maka wajar ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa'bud rabbaka, silakan kalian beribadah kepada Tuhanmu, hatta atana yakin, sampai keyakinan datang kepadamu. Maka yakin di sini artinya adalah al-maut, kematian. Dengan adanya ayat ini, ikhwatu iman rahimakumullah, serta santriwan santriwati dimanapun Anda berada dan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ayat ini menegaskan kapan berakhirnya kita beribadah. Akhir ketika kita tidak ibadah adalah ketika datang kematian. Ketika kematian datang, silahkan untuk tidak beribadah. Akan tetapi selama kematian belum datang, konsekuensi yang harus dilaksanakan adalah silahkan laksanakan seluruh bentuk ibadah. Baik ibadah dalam makna khusus ataupun ibadah dalam makna umum. Dan tidak boleh ada jeda dalam pelaksanaan ibadah. Ketika sudah selesai ibadah, laksanakan ibadah yang lain terus seperti itu. Dilaksanakan secara istimror, dilaksanakan secara kontinu. Dan hal ini sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, fa idza faragta, apabila engkau telah selesai, fansob, maka lanjutkan untuk melaksanakan hal-hal yang lainnya. Dalam hal ini, apabila kita sudah selesai melaksanakan ibadah-ibadah yang lain, maka fansob, laksanakan juga ibadah-ibadah yang selanjutnya. Nah, maka ikhwatu iman rahimakumullah, betapa Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan tidak ada satupun waktu yang tidak bermanfaat bagi umat Islam. Seluruh waktu yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala harus digunakan semaksimal mungkin untuk taqarrub ilallah, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan lalu kemudian ibadah yang seperti apa yang akan mengundang pahala dan mengundang maghfirah, kemudian mengundang ridha Allah Subhanahu wa taala? Maka para ulama merinci, ketika ibadah ingin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amalan makbulan selama ibadah itu memenuhi dua syarat. Syarat yang pertama, shawabun lisunnah, selama ibadah itu dilaksanakan sesuai dengan sunnah.
Yang kedua, ikhlasun lillah. Selama ibadah itu dilaksanakan hanya sekedar untuk mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwatu iman rahimakumullah, kita mesti sadar. Banyak orang-orang yang ketika mereka melaksanakan ibadah, tetapi kadang-kadang menyombongkan diri disebabkan mereka banyak melaksanakan ibadah. Mereka yang fasih dalam membaca Al-Quran, kadang-kadang ada yang menyombongkan diri disebabkan mereka fasih di dalam membaca Al-Quran. Orang-orang yang rajin sholat, kadang-kadang mereka menyombongkan diri disebabkan mereka melaksanakan sholat. Sedangkan mereka merendahkan orang-orang yang bacaan sholatnya jelek, gerakan sholatnya jelek. Nah, bagi orang-orang yang memiliki keimanan, bagi orang-orang yang memiliki kekhusyuan, bagi orang-orang yang ingin bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala, jangankan dalam urusan maksiat, jangankan dalam urusan kejelekan, jangankan dalam urusan kemungkaran, orang-orang yang hatinya selalu terikat dengan Allah Subhanahu wa taala, mereka akan selalu khawatir. Bukan hanya dalam urusan dosa, tetapi dalam urusan ibadah pun mereka sangat khawatir. Khawatir ibadah yang selama ini dilaksanakan kemudian tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang barusan disampaikan ini merupakan intisari dari apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surat Al-Mu'minun ayat 60. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Walladzina, dan orang-orang, yu'tuna, yang mereka memberikan, ma atau, apa yang telah mereka berikan, wa qulubuhum, sedangkan hati-hati mereka wajilatun, bergetar, hati mereka ketakutan dengan apa yang telah mereka berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatu iman rahimakumullah, ayat ini menjelaskan bahwa orang-orang yang mereka rajin beribadah kepada Allah, orang-orang yang hatinya terikat dengan Allah, orang-orang yang selalu khusyuk dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, di antara karakteristik yang mereka miliki, di antara kewarwan yang mereka miliki, mereka bukan hanya takut ketika melakukan dosa, mereka bukan hanya takut dalam melakukan salah, mereka bukan hanya takut ketika melakukan maksiat, tapi mereka sampai takut, khawatir ketika ibadah yang mereka laksanakan ternyata tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kemudian ketika muncul ayat ini atau turun ayat ini, Aisyah radhiyallahu anha, beliau pernah bertanya kepada Nabi, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Haddatsana Yahya bin Adam. Yahya bin Adam telah menceritakan kepada kami. Haddatsana Malik bin Mighwalin. Malik bin Migwal telah menceritakan kepada kami. Haddatsana Abdurrahman bin Sa'id bin Wahbin. Abdurrahman bin Sa'id bin Wahab telah menceritakan kepada kami an Aisyah, dari Aisyah, annaha qalat. Aisyah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ada ayat di dalam Al-Quran yang menjelaskan, walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun." Ada ayat yang menjelaskan, dan orang-orang yang mereka memberikan apa yang telah mereka berikan, sedangkan hati mereka ketika memberikan hal itu wajilatun, bergetar, takut. Huwallazi yasriqu wa yazni wa yashrabul khamra wa huwa yakhafullaha azza wa jalla. Apakah yang dimaksud dengan ayat ini adalah orang-orang yang mencuri? Apakah yang dimaksud dengan ayat ini adalah orang-orang yang berzina? Apakah orang-orang yang dimaksud dalam ayat ini adalah orang-orang yang selalu meminum khamar? Lalu ketika mereka mencuri, ketika mereka berzina, ketika mereka meminum khamar, wa huwa yakhafullaha azza wa jalla, kemudian mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala disebabkan dosa yang mereka laksanakan. Qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian menjawab, "La ya binta Abi Bakrin."
Tidak. Wahai anak Abu Bakar, ya bintas Siddiq. Tidak. Wahai anak As-Siddiq. Walakinnahu, akan tetapi ayat ini justru menjelaskan bukan terkait orang yang melaksanakan zina, bukan terkait orang yang mencuri, bukan terkait orang yang meminum khamar kemudian mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ayat ini justru malah menjelaskan alladzi yusolli, yaitu orang-orang yang mereka melaksanakan sholat, wa yasum, kemudian orang-orang yang melaksanakan saum, wa yatasaddaq, kemudian orang-orang yang melaksanakan sodako, wa huwa yakhafullaha azza wa jalla, ketika mereka melaksanakan sholat, ketika mereka melaksanakan saum, ketika mereka melaksanakan sodako, di dalam hatinya timbul rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Khawatir sholat mereka, saum mereka, sodako mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ikhwatu iman rahimakumullah, inilah karakteristik orang-orang yang memiliki keimanan yang luar biasa. Inilah karakteristik orang-orang yang khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang takut kepada Allah bukan ketika mereka berzina, mencuri dan meminum khamar kemudian ada rasa takut. Tapi karakteristik orang-orang yang takut kepada Allah diantaranya adalah orang-orang yang ketika mereka melaksanakan sholat, mereka saum, mereka bersodakoh, kemudian ada rasa kekhawatiran di dalam dirinya. Ada rasa takut di dalam dirinya. Ya Allah, aku khawatir ibadah yang aku laksanakan tidak diterima oleh-Mu. Aku khawatir apa yang aku laksanakan sama sekali tidak tidak menjadikan aku bertakarub kepada Anda. Nah, maka ikhwatu iman rahimakumullah, karakteristik orang-orang yang takut kepada Allah ketika mereka beribadah selalu dihadirkan rasa takut, bukan menghadirkan riya, bukan menghadirkan ingin dipuji oleh orang lain. Maka inilah karakteristik orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya iman. Dalam satu kondisi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan beribadah. Bahkan Allah tidak membatasi kapan sampai waktunya, hanya Allah menyebutkan ibadah dilaksanakan sampai kapanpun, bahkan sampai kita meninggal dunia. Dan hal yang paling penting, ibadah yang harus dilaksanakan oleh kita adalah ibadah yang dilaksanakan khusyuk lillahi ta'ala. Jangan sampai ketika sholat ada rasa kesombongan di dalam diri. Jangan sampai ketika melaksanakan saum ada kesombongan di dalam diri. Jangan sampai ketika melaksanakan sodako ada kesombongan di dalam diri. Apalagi ketika sholat, saum, dan sodako ada kemusyrikan di dalam diri. Maka ibadah yang ketika melaksanakan menghadirkan rasa takut kepada Allah, menghadirkan khauf kepada Allah, maka itulah karakteristik orang-orang yang benar-benar bertaqarrub ilallah. Itulah karakteristik orang-orang yang benar-benar memiliki keimanan yang luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu ikhwatu iman rahimakumullah yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan apa yang barusan kita kaji dapat menggugah semangat ibadah kita, bahwa ternyata ibadah yang dilaksanakan harus menghasilkan khauf kepada Allah. Ibadah yang dilaksanakan harus menghasilkan rasa takut kepada Allah, bukan malah menghasilkan rasa sombong, bukan malah menghasilkan musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.